Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Syifaur Rohma dengan NPM B1A021052. Saat ini saya mengikuti kelas Psikologi Abnormal kelas B yang diampu oleh Ibu Helda Rahmasari. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pengantar psikologi abnormal. Materi-materi yang akan dipaparkan yaitu antara lain yang pertama ada pengertian psikologi abnormal, yang kedua ada penyebab abnormalitas, dan yang ketiga itu ada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan psikologi abnormal. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian psikologi abnormal. Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Psikologi Abnormal, beliau mendefinisikan psikologi abnormal adalah salah satu cabang psikologi yang menyelidiki segala bentuk gangguan mental dan abnormalitas jiwa. Sedangkan menurut Singgih Dirga Gunarsa dalam bukunya yang berjudul Pengantar Psikologi Abnormal, beliau mendefinisikan psikologi abnormal atau bisa disebut psikopatologi sebagai lapangan psikologi yang berhubungan dengan kelainan atau hambatan kepribadian yang menyangkut proses dan isi kejiwaan. Dari pengertian-pengertian itu, kita dapat mengidentifikasikan pokok-pokok pengertian psikologi abnormal, yaitu yang pertama, psikologi abnormal merupakan salah satu cabang dari psikologi atau psikologi khusus. Yang kedua, yang dibahas dalam psikologi abnormal adalah segala bentuk gangguan atau kelainan jiwa, baik yang menyangkut isi, yaitu mengenai apa saja yang mengalami kelainan, maupun proses, yaitu mengenai faktor penyebab, manifestasi, dan akibat dari gangguan tersebut. Materi yang kedua yaitu mengenai penyebab abnormalitas. Yang pertama itu ada kontribusi genetik. Dalam pembahasan mengenai kontribusi gen, terdapat istilah diatesis stress model. Diatesis sendiri memiliki makna yakni kondisi yang membuat seseorang rentan untuk mengembangkan gangguan tertentu. Sebagai contoh, misalnya seorang anak memiliki orang tua yang ketika stres cenderung untuk marah-marah, maka sang anak bisa memiliki kecenderungan yang sama dengan orang tuanya. Yang kedua yaitu peran sistem saraf. Pakar psikopatologi merumuskan teori mengenai peran aktivitas neurotransmitter yang mempengaruhi kepribadian. Sebagai contoh, orang yang impulsif mungkin memiliki aktivitas serotonin rendah. Perlu diketahui bahwasanya serotonin berfungsi untuk mengatur perilaku, mood, dan proses berpikir. Yang ketiga ada proses perilaku dan kognitif. Teori Seligman menyebutkan bahwa orang menjadi gelisah dan depresi ketika mereka membuat atribusi bahwa mereka tidak memiliki kontrol atas stres yang terjadi di dalam hidupnya, baik yang mereka lakukan maupun yang tidak mereka lakukan. Yang keempat ada pengaruh emosional. Terdapat istilah fight or flight response, yaitu reaksi biologis terhadap stres yang mengancam yang mengarahkan sumber daya pada tubuh yaitu aliran darah dan pernafasan untuk melawan atau fight atau menjauhi atau flight ancaman tersebut. Misalnya ketika sedang dimarahi oleh orang lain, kita punya pilihan untuk memarahi orang tua tersebut atau kita bisa mendiamkan orang tersebut. Yang kelima ada pengaruh sosial dan interpersonal. Grant Patterson dan Yeager menemukan bahwa orang lansia yang memiliki dukungan sosial kecil dari keluarga menunjukkan tingkat depresi tinggi dan kualitas hidup yang kurang memuaskan. Pentingnya dukungan sosial ini dukungan sosial bagi kesejahteraan mental seseorang itu mencari dan memilih di dalam lingkungan yang baik akan membuat hidup seseorang itu lebih bahagia. Yang keenam itu ada faktor perkembangan. Dalam perjalanan hidup terdapat banyak fase perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia. Setiap perubahan menuju dari fase berikutnya tentunya mengalami pergejolakan. Ada banyak masa-masa krisis kehidupan selama kita hidup dan tentunya jika kita mampu menghadapinya dan mampu melewatinya, kita akan menjadi manusia yang bertumbuh. Namun dalam proses itu kita tidak mampu menetapkan pilihan yang bijak selama fase kehidupan kita. Maka dalam fase-fase tersebutlah ada kerentanan gangguan psikologis.
Setelah mengetahui materi mengenai penyebab abnormalitas, kita masuk kepada materi ilmu-ilmu yang berhubungan dengan psikologi abnormal. Yang pertama itu ada ilmu psikiatri. Psikiatri atau ilmu kedokteran jiwa adalah cabang dari ilmu kedokteran yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan gangguan jiwa dalam hal pengenalan, pengobatan, rehabilitasi, dan pencegahan, serta juga dalam hal pembinaan dan peningkatan kesehatan jiwa. Psikologi abnormal berhubungan dengan psikiatri karena keduanya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan gangguan dan juga penyakit jiwa. Tetapi dalam psikologi abnormal itu tidak sampai kepada penyembuhan dan rehabilitasi. Yang kedua ada neurologi. Neurologi adalah cabang dari ilmu kedokteran yang khusus mempelajari struktur dan fungsi syaraf serta diagnosis dan penyembuhan gangguan sistem syaraf. Neurologi diperlukan psikologi abnormal karena terjadinya kelainan jiwa dapat disebabkan oleh kelainan pada sistem syaraf. Yang ketiga itu ada ilmu psikoanalisis. Ilmu psikoanalisis memiliki dua dimensi, yaitu sebagai aliran psikologi dan teknik terapi. Psikoanalisis sebagai aliran psikologi membahas mengenai kepribadian manusia beserta dinamikanya, sedangkan psikoanalisis sebagai teknik terapi bertolak dari anggapan bahwa gangguan jiwa dapat terjadi karena faktor organis dan terutama faktor psikologi. Oleh karena itu, untuk menyembuhkan gangguan jiwa, maka harus diawali dengan mengungkapkan akar permasalahannya, yaitu yang bersumber dari faktor-faktor psikologis penderita. Sekian penjelasan materi pengantar psikologi abnormal dari saya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.